Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, how are you today? Sekarang kita akan membahas materi di tema D, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai belajar, disiapkan dulu ya alat tulisnya. Sebelumnya, akan dijelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang kedua, membuat poster ajakan melestarikan budaya. Yang ketiga, mempresentasikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Dan yang keempat, menjelaskan pentingnya menghargai keragaman ekonomi. Yang pertama akan dijelaskan yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Setiap wilayah memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut merupakan warisan bangsa yang harus kita jaga. Kita juga harus merasa bangga dengan adanya kebudayaan tersebut. Nah, sekarang akan dijelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ya. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Yang kedua, aktif dalam program pertukaran pelajar. Yang ketiga, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Contohnya seperti SEA Games ya. Yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Contohnya, mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kemanusiaan, misalnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang sedang mengalami musibah. Selanjutnya adalah poster. Salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia secara umum adalah dengan menyebarkan informasi menggunakan poster. Poster adalah karya seni dua dimensi yang memuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan atau imbauan tertentu kepada masyarakat. Misalnya, poster tentang ajakan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia atau pelaksanaan pameran kebudayaan daerah. Perhatikan contoh poster berikut. Ini adalah contoh poster ajakan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gambar ilustrasi dalam poster. Untuk dapat menghasilkan poster yang baik, kita harus menyajikan gambar yang bermakna dan sesuai dengan isi serta tujuan pembuatan poster. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gambar ilustrasi dalam poster antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan untuk membuat poster. Tentukan juga teknik yang akan digunakan untuk menggambar ilustrasi di dalam poster, misalnya teknik basah atau kering. Yang kedua, tentukan tema yang akan dibuat. Menentukan tema yang dibuat dalam poster memudahkan kita dalam menentukan objek apa yang akan digambar atau pemilihan warna dan huruf yang digunakan. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa untuk memilih yang terbaik. Setelah membuat sketsa, sempurnakan gambar dengan menyelesaikan sketsa dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan atau menebalkan garis yang digunakan. Selanjutnya adalah menggali informasi penting dalam teks eksplanasi. Pada subtema sebelumnya, kamu telah belajar cara menggali dan menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi ke dalam gambar berseri. Nah,
Miss Eka akan jelaskan lagi ya. Bagaimana sih cara menggali informasi penting untuk mengingat-ingat lagi? Yang pertama adalah membaca teks dengan teliti. Yang kedua, mencari ide pokok di setiap paragraf. Dan yang terakhir, menyimpulkan kalimat tersebut. Selanjutnya, pentingnya menghargai keragaman ekonomi. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan pemilik dan pekerja ataupun masyarakat yang menggunakan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Setiap orang mempunyai keahlian masing-masing. Keahlian itulah yang ditawarkan kepada orang lain sebagai sebuah pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, kita harus menghargai keragaman kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Contoh sikap menghargai keragaman ekonomi adalah kalian tetap bermain tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kalian. Kalian juga harus menghargai orang yang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan orang tua kalian. Misalnya, membeli barang sesuai dengan harganya, dan juga contoh lainnya adalah memuji hasil kegiatan ekonomi orang lain. Dengan menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain, orang tersebut akan senang dan semakin percaya diri untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkualitas. Sehingga kebutuhan kita akan berbagai barang ekonomi dapat terpenuhi. Untuk tugasnya, kalian silahkan kerjakan halaman 33-34 dan halaman 39 ya. Terima kasih, semoga pembelajaran kita hari ini dapat dimengerti dengan baik. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.